Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya suka surah Yasin? Ya, karena yang pertama adalah dia bertaburan dengan asma Allah. Asli bertaburan dengan asma Allah. Banyak banget asma Allah, termasuk Ar-Rahman yang sedang kita pelajari. Ya. Sekurang-kurangnya ada berapa tuh? Ya, ada Ar-Rahman di 3 tempat, sekurang-kurangnya ada tuh. Ada Rahim. Rahim tuh ada di banyak tempat juga loh. Ayat 5, kemudian ayat 57, salamun qaulam mir rabbir rahim. Demi Allah ya saudara-saudara semua ya, enggak semua orang mampu menyebut nama Allah. Enggak semua orang mampu menyebut nama Allah. Asli enggak semua orang mampu menyebut nama Allah. Menyebut kemudian asma'nya yang agung. Enggak. Makanya ketika kita kemudian baca ini surah Yasin, sesungguhnya kita sedang membaca taburan asma Allah yang luar biasa. Ya. Pagi-pagi udah disuguhi dengan Al-Hakim. Ya kan? Ya, Maha Bijaksana. Ya. Kemudian kita ketemu Karim, ada tuh. Walaupun di ayat 2 dan di ayat 11 Allah tidak memakaikan dua sifat ini untuk dirinya gitu ya. Tapi dua sifat ini berasal dari dirinya. Maksudnya Ustaz, gini. Allah tidak menyebut Allahu Al-Hakim. Oke. Allah ya. Al-Hakim, tapi wal Qur'anil Hakim. Tapi sifat ini bisa nempel kepada Al-Quran, ditempelin kepada Quran karena berasal juga dari Allah. Ini yang saya bilang, ya ini bisa dikategorikan sebagai Asmaul Husna. Kemudian di ayat 11 misalkan, kita disuguhkan dengan wa ajrin karim, ya, wa ajrin karim. Nah, Karim ini tidak dipasangkan dengan Allah Karim, ya. Allahu Karim, enggak. Ya. Tapi ajr, balasan yang besar, balasan yang gede, balasan yang mulia. Nah, tapi ajr ini berasal dari Allah. Karena itu Karim ini tetap Asmaul Husna menurut saya. Pertaburan, ya. Dan ketika kemudian kita tadabburi, ternyata benar gitu. Saya ada punya perusahaan ya, ada punya perusahaan itu masya Allah defisit. Terus kemudian kami pemegang sahamnya diketahui ada sesuatu lah gitu. Saya berusaha menjadi the winner. Saya pengennya Allah aja yang atur, jangan ngatur sendirilah. Kalau ngatur sendiri nanti jadi berantem, jadi ribut. Jadi kemudian nyari siapa yang salah, nyari siapa yang benar. Nanti yang salah juga akan membela diri, bla bla, buntutnya ke pengadilan, ke polisi, atau minimal nanti berantem, putus saudara. Padahal ya antara bangkrut dengan putus persaudaraan, bangkrut dengan putus pertemanan, demi Allah, rugian putus pertemanan, rugian putus persaudaraan. Apa sebab? Karena ente kalau cuma bangkrut nggak masukin ente ke neraka, betul? Tapi kalau ente putus pertemanan, putus persaudaraan itu namanya putus silaturahim. Lah kalau putus silaturahim ente dosa. Dosa itu bawa jadi neraka. Lah kita udah bangkrut putus lagi. Ini yang menyebabkan banyak orang bangkrut nggak naik-naik. Ya, bangkrut dia tidak naik-naik. Nah supaya kemudian bisa diaturin seperti diaturinnya oleh Allah sepasang suami istri ini. Masih ingat? Lihat layar kacanya. Ada suami istri, yang satu kerja di Jakarta di salah satu stasiun TV, yang satu di Bandung. Pengen gimana supaya ngumpul lah. Otak manusia nggak menjangkau jangkauan Allah gitu. Allah menjangkau langitnya, Allah menjangkau kemudian matahari dan bulannya. Allah menjangkau malam dan siangnya. Allah menjamin di dalam ayat 36 sampai 40 bahwa la syamsu yang bagilah. Lihat terjemahannya. Ayat 40. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahari
Wa kullun fi falaki yasbahun. Cakep. Cakep. Nggak kejangkau oleh manusia. Jangankan langit dan bagaimana matahari dan bulan. Bagaimana gua sistem kemudian tata surya bekerja. Ini gimana caranya nyatuin rumah tangga? Allah punya jawabannya. Ada gitu loh jawabannya. Si istri dipindahin jeder jadi PNS di Jakarta. Allah. Saya udah bilang, ente nggak usah kerja. Maksudnya nggak usah kerja itu, nggak usah pusing di urusan perpindahan antara ente yang ke Bandung atau Bandung ke Jakarta. Nggak perlu. Di sini nih bukan kerja tuh aneh nyuruh ente nganggur. Ente kerja aja sebagai kameramen. Ya, istri ente kerja aja sebagai pegawai negeri. Ya, nggak aneh nyuruh berhenti, cuman ente coba deh baca Yasin itu sebagai salah satu riyadhah, salah satu loh ya. Banyak riyadhah yang lain, salah satu. Ente baca Yasin jangan putus. Hasilnya apa? Bersatu di luar pikiran dia. Istrinya itu dosen apa-apa gitu dipindahin ke Jakarta, Allah bersatu dia. Wah. Nah, ya. Kembali kepada kita punya cerita di diri saya pribadi gitu ya tentang perusahaan saya. Saya bilang sama yang masih loyal dengan saya dan percaya perusahaan ini bisa gede gitu ya. Saya bilang udah ente Yasin aja. Nanti salah satu riyadhah ente coba setiap pagi atau sore ya atau jam istirahat atau sebelum mulai coba ente baca Yasin. Baca Yasin 3 hari, 7 hari, 21 hari, 40 hari, 100 hari tembak. Belum nyampe 40, belum nyampe 40 hari, subhanallah. Banyak sekali keajaiban. Banyak sekali keajaiban. Akhirnya kemudian kami sedekahkan perusahaan itu setelah benar, jalan bagus, ya kami sedekahkan. Kan hubungan saya dengan pemegang saham sebelumnya tetap oke. Dia ke saya juga tetap oke. Nggak ada apa-apa. Jadi kebaikan. Yasin. Coba dah. Ya. Saya mau nambahin tapi biar aja dulu ya. Yang mau lewat dulu aja. Ini masih banyak nih. Jangan-jangan nih kita belum baca Yasin juga deh besok Selasa. Ya, masih ngejelasin ininya dulu. Karena filosofi ini penting. Ente kalau cuma baca-baca doang kayak burung beo entarnya. Untungnya Quran gitu loh. Kalau Quran ini kan baca aja dapat pahala ya kan. Dia bukannya buku cerita. Dia bukannya koran. Sedangkan buku cerita sama koran aja lo baca ada manfaatnya ya kan. Misalkan ente baca buku bahasa Inggris. 1000 kali ente nggak ngerti. Manfaatnya banyak. Apa manfaatnya? Lidah ente jadi biasa ngomong bahasa Inggris. Bener loh. Ente coba baca itu koran-koran berbahasa Inggris. Jangan lupa foto update status. Ya lah gaya. Ngerti kagak di update. Tapi gara-gara ente baca jadi bukan asing itu bacaan itu. Quran apalagi. Bacanya aja dapat pahala. Salah satu kecintaan saya terhadap surah Yasin ini bertaburan dengan asma Allah.